Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 FTS Steril akan menjelaskan mengenai sediaan mata. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Saya sendiri Nida Nur Hidayah, kemudian ada Tanti Purwanti dan Abidia Kamil. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian mata. Mata merupakan organ yang peka dan penting dalam kehidupan. Terletak dalam lingkaran bertulang yang berfungsi untuk memberikan perlindungan maksimal sebagai pertahanan yang baik dan kokoh. Mata mempunyai pertahanan terhadap infeksi karena sekret mata yang mengandung enzim lisozim yang dapat menyebabkan lisis. Definisi sediaan mata. Sediaan mata ini merupakan bentuk sediaan khusus yang didesain untuk digunakan pada permukaan luar mata atau topikal dan digunakan pada intraokular atau periokular seperti selera atau subtenon ke dalam mata. Aurosedin atau digunakan pada konjungtiva dengan alat khusus untuk mata. Yang selanjutnya ada jenis-jenis sediaan mata. Yang pertama ada tetes mata. Tetes mata ini adalah sediaan steril yang berupa larutan atau suspensi yang digunakan dengan cara meneteskan obat pada selaput lendir mata di sekitar kelopak mata dari bola mata. Yang kedua ada salep mata. Adalah salep steril untuk pengobatan mata menggunakan dasar salep yang cocok. Kemudian larutan mata ini merupakan cairan steril atau larutan berminyak dari alkaloid garam-garam alkaloid, antibiotik, atau bahan-bahan lain yang ditujukan untuk dimasukkan ke dalam mata. Ada keuntungan dan kerugian dari sediaan mata. Yang pertama ada salep mata. Keuntungannya itu dapat memberikan bioavailabilitas lebih besar daripada sediaan larutan dalam air yang ekuivalen. Kemudian ada waktu kontak lebih lama sehingga jumlah obat yang diabsorbsi lebih tinggi. Untuk kerugiannya, dapat mengganggu penglihatan kecuali digunakan pada saat akan tidur. Dari tempat kerjanya yaitu bekerja pada kelompok mata, kelenjar sebasea, konjungtiva, kornea, dan iris. Kemudian onset dan waktu puncak absorbsi yang lebih lama. Dan cenderung membentuk lapisan pada mata yang menyebabkan masalah-masalah pencampuran antara pembawa salep dengan cair mata. Selanjutnya, kaburnya pemandangan yang terjadi begitu dasar salep meleleh dan menyebar melalui lensa mata. Sediaan yang kedua yaitu tetes mata. Keuntungannya itu lebih stabil, tidak mengganggu penglihatan ketika digunakan. Dan kerugiannya itu waktu kontak yang relatif singkat antara obat dengan permukaan yang terabsorbsi. Bioavailabilitas obat mata diakui buruk jika larutannya digunakan secara topikal untuk kebanyakan obat kurang dari 1-3% dari dosis yang dimasukkan melewati kornea sampai ke ruang anterior karena bioavailabilitas obat sangat lambat. Hendaknya pasien mematuhi antara teknik pemakaian yang tepat. Formulasi dari sediaan mata ini diambil dari jurnal yang berjudul Formulasi dan Uji Stabilitas Tetes Mata Sulfacetamida. Dari formulanya ini ada sulfacetamida natrium, natrium tiosulfat, dinatrium edetat, timerosal, dapar fosfat, dan air untuk injeksi. Sediaan tetes mata dibuat 3 formula dengan konsentrasi natrium sulfacetamid, yaitu formula 1 10%, formula 2 15%, formula 3 30%. Seperti pada tabel 1, setiap formula disterilisasi dengan 3 cara, yaitu dengan uap air mengalir 98-100 derajat Celcius selama 30 menit dengan cara A, penyaring bakteri dengan cara B, dan autoklav 120-121 derajat Celcius selama 15 menit dengan cara C. Dalam hal ini, dapar yang digunakan adalah larutan dapar fosfat pH 7. Selanjutnya,
Ada proses pembuatan sediaan mata. Yang pertama itu semua bahan baku ditimbang, kemudian dilarutkan dan dicampurkan ke dalam gelas piala 150 ml yang telah dikalibrasi. Kedua, air untuk injeksi ditambahkan hingga tanda batas dan disaring dengan kertas saring. Lalu pH awal sediaan akan diukur. Ketiga, larutan diambil menggunakan syring dan dimasukkan ke dalam vial-vial coklat masing-masing sebanyak 10 ml. Keempat, untuk selanjutnya disterilisasi dengan 3 metode. Yang pertama itu ada metode uap air mengalir dengan suhu 98 derajat sampai 100 derajat Celcius selama 30 menit. Kemudian dengan metode kedua melakukan penyaringan bakteri, dan metode ketiga dengan autoclave dengan suhu 120 sampai 121 derajat Celcius selama 15 menit. Kelima, peralatan yang digunakan harus steril dan semua proses dilakukan secara aseptis untuk menghindari kontaminasi mikroba. Semua sediaan disimpan pada suhu kamar dan terlindung dari cahaya, serta sinar matahari secara langsung selama 28 hari. Pengamatan akan dilakukan pada hari ke-1, 3, 7, 14, dan 28 hari. Kemudian ada menurut FI atau Farmakope Indonesia edisi 3, kecuali dinyatakan lain, tetes mata dibuat dengan salah satu cara berikut. Yang pertama itu obat dilarutkan ke dalam cairan pembawa yang mengandung salah satu zat pengawet tersebut atau zat pengawet lain yang cocok, dan larutan dijernihkan dengan penyaringan. Masukkan ke dalam wadah, tutup wadah dan sterilkan dengan autoclave pada suhu 115 sampai 116 derajat Celcius selama minimal 30 menit. Tergantung volume cairan yang akan disterilkan. Ini merupakan cara sterilisasi A. Kemudian yang kedua itu obat dilarutkan ke dalam pembawa berair yang mengandung salah satu zat pengawet tersebut atau zat pengawet lain yang cocok, dan larutan disterilkan dengan cara filtrasi. Ini merupakan cara sterilisasi C ke dalam wadah yang sudah steril secara aseptik dan tertutup rapat. Yang ketiga, obat dilarutkan ke dalam cairan pembawa berair yang mengandung salah satu zat pengawet tersebut atau zat pengawet lain yang cocok, dan larutan dijernihkan dengan penyaringan. Masukkan ke dalam wadah, tutup rapat, sterilkan dengan uap air mengalir pada suhu 98 sampai 100 derajat Celcius selama minimal 30 menit, tergantung volume cairan yang akan disterilkan. Ini merupakan cara sterilisasi B. Kemudian ada bangunan dan fasilitas sediaan mata. Semua bangunan, fasilitas hendaklah sedapat mungkin didesain untuk mencegah personel yang melakukan pengawasan atau pengendalian masuk bila tidak diperlukan. Area kelas A dan B hendaklah didesain sehingga semua kegiatan dapat diamati dari luar. Kemudian di area bersih, semua permukaan yang terpapar hendaklah halus, kedap air, dan tidak retak untuk mengurangi pelepasan atau akumulasi partikel atau mikroba, dan untuk memungkinkan penggunaan berulang bahan pembersih dan bahan disinfektan. Area bersih untuk kegiatan produksi steril tidak boleh digunakan untuk melaksanakan kegiatan pengujian sterilitas dan pengujian mikrobiologis lain. Pertimbangan perlu diberikan untuk membatasi akses yang tidak diperlukan ke area pengisi kritis. Misal, zona pengisian kelas A dengan memasang penghalang fisik. Selanjutnya ada personalia sediaan mata. Personel yang bekerja di area bersih dan steril hendaklah dipilih secara seksama untuk memastikan bahwa mereka dapat diandalkan untuk bekerja dengan penuh disiplin dan tidak mengidap suatu penyakit atau dalam kondisi kesehatan yang dapat menimbulkan bahaya kontaminasi mikrobiologis terhadap produk. Semua personil, termasuk bagian pembersihan dan perawatan yang akan bekerja di area tersebut, hendaklah mendapat pelatihan teratur dalam bidang yang berkaitan dengan pembuatan produk steril yang benar, termasuk mengenai higienis dan pengetahuan dasar mikrobiologi. Bila personil dari luar yang tidak pernah menerima pelatihan seperti di atas, misal kontraktor bangunan atau perawatan yang harus masuk ke dalam area bersih, perhatikan khusus hendaklah diberikan dengan instruksi dan pengawasan. Kemudian ada sanitasi sediaan mata. Sanitasi area bersih sangatlah penting. Area tersebut hendaklah dibersihkan secara menyeluruh sesuai program tertulis. Bila menggunakan disinfektan, hendaklah memakai lebih dari satu jenis. Pemantauan hendaklah dilakukan secara berkala untuk mendeteksi perkembangan galur mikroba yang resisten. Dengan mempertimbangkan efektivitasnya yang terbatas, lampu ultraviolet tidak boleh digunakan untuk menggantikan disinfektan kimiawi.
Indikator biologis dan kimiawi sediaan mata. Penggunaan indikator biologis dan kimiawi saja tidak dapat diterima sebagai bukti bahwa proses sterilisasi tidak efektif. Indikator tersebut hanya menunjukkan kegagalan proses sterilisasi tetapi tidak membuktikan bahwa proses sterilisasi berhasil dengan sempurna. Penggunaan indikator biologis kurang dapat diandalkan dibandingkan dengan pemantauan secara fisik kecuali pada sterilisasi dengan gas etilen oksida. Tindakan pengamanan ketat hendaklah dilakukan dalam penanganan indikator biologis karena potensi bahaya untuk mengontaminasi area bersih secara mikrobiologis. Indikator biologis hendaklah disimpan sesuai dengan spesifikasi dan pembuatannya. Kemudian yang terakhir ada pengawasan mutu sediaan mata. Yang pertama itu dilakukan uji sterilisasi yang dilakukan terhadap produk jadi hendaklah dianggap hanya sebagai bagian akhir dari rangkaian tindakan pengendalian untuk memastikan sterilisasi dari produk. Uji sterilitas ini hendaklah divalidasi untuk produk yang berkaitan. Kemudian kedua, kapasitas sterilisasi dari produk jadi diperoleh melalui validasi siklus sterilisasi untuk produk yang disterilisasikan akhir dan melalui media fill. Untuk produk yang diproses secara aseptis, catatan pengolahan batch dan dalam hal proses aseptis, catatan mutu lingkungan hendaklah diperiksa sejalan dengan hasil uji sterilitas. Prosedur pengujian sterilitas hendaklah divalidasi untuk produk yang berkaitan. Metode farmakope harus digunakan untuk validasi dan kinerja pengujian sterilitas. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.